Guys, kembali lagi di channel YouTube aku, Putri Sari. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja, semoga sehat-sehat aja di tengah pandemi corona yang masih terus berlangsung hari ini sampai dengan detik ini. Bagaimana kalian? Semoga kalian sehat-sehat aja, baik-baik aja. Oke lah, kita langsung masuk pembahasan materi. Kali ini aku akan membahas mengenai Menara Saidah, yang mungkin dari kalian udah sering mendengarnya tentang Menara Saidah. Dan mungkin juga ada banyak dari konten-konten lainnya dari mereka yang membahas cerita ini. Dan kali ini aku ingin membahasnya mengenai versi aku. Menara Saidah adalah nama sebuah gedung terbengkalai yang pernah berfungsi sebagai pusat perkantoran. Sebelumnya, nama gedung ini adalah Gedung Grand Sindo dan didirikan lama sebelum kemudian direnovasi dalam skala besar menjadi Menara Saidah. Nama yang diberikan pada gedung ini diambil dari nama pemiliknya, yaitu Saidah Abu Bakar Ibrahim. Gedung ini diresmikan pada tahun 2001. Gedung ini pun dibangun pada tahun 1995 hingga 1998 oleh PT Hutama Karya dan merupakan gedung tertinggi pertama yang dibangun oleh kontraktor tersebut. Pada awalnya, gedung yang belum dibangun ini dimiliki oleh PT Mustika Ratu atas nama Muriati Sudibyo. Di tahun 95, kepemilikan gedung ini dilelang dan lelang ini dimenangkan oleh anak kelima keluarga Saidah Abu Bakar Ibrahim. Dan kemudian berpindah tangan ke anak bungsunya yang bernama Fahmi Darwansyah. Oke. Usai pelelangan, gedung ini mengalami renovasi skala besar, termasuk menambah ketinggian yang pada mulanya berlantai 15 menjadi 28 lantai. Biaya pembangunannya mencapai 50 miliar. Wow, itu 50 miliar gede banget ya. Tahun 95 tuh udah, itu orang kaya banget ya. Oke, kita next. Ciri khas gedung ini adalah desainnya dengan patung-patung bernuansa Romawi yang diimpor dari Italia. Pantas aja mahal. Ternyata impor dari Italia dan desainnya bernuansa Romawi. Itu emang desain-desain yang jarang sih di Jakarta seperti sekarang. Emang bagus lah ya, pantas saja harganya mahal. Desain interiornya menggunakan sentuhan Las Vegas dengan langit-langit, bagian lobi yang nuansanya bisa diganti. Gedung ini memiliki 28 lantai, yang mana gedung ini terletak di Jalan MT Haryono, Jakarta. Pasti kalian sering deh lewat. Kalau kalian lewatin Jalan MT Haryono, pasti kalian sering lihat kan bangunan Menara Saidah ini, ya kan? Gimana menurut kalian? Menurut kalian ada nggak mistis horornya? Ya. Lokasinya bersampingan dengan rel kereta yang masuk ke stasiun Cawang. Sering liatin kayak gitu, tapi ya namanya bangunan udah lama, ya sih miring gitu kan kelihatannya, jadi ya udahlah gitu, skip aja menurut aku, cuma ya daripada aneh-aneh gitu. Oke. Dan ini juga lokasinya terletak di sebelah utara flyover tol Cawang Grogol. Pada 2007, gedung ini mulai ditinggalkan lantaran isu permasalahan bangunannya. Seperti yang aku bilang tadi, bangunannya miring. Ya, menurut kalian gimana? Yang dianggap miring dan berbahaya, ya kan? Akhirnya pada 2009, Menara Saidah resmi ditutup karena nggak ada lagi yang menghuni kantor-kantor yang dulu menyewa memilih keluar. Ya iyalah gitu, kalau kita sebagai karyawan kerja itu digangguin sama hal kayak gitu, ya pasti kita risih juga kan ya, pasti kita cerita sama di situ, dan mungkin juga orang-orang di situ ngerasa nggak nyaman. Akhirnya mereka memilih untuk menyewa kantor yang lain daripada harus bertahan di kantor Menara Saidah, di gedung Menara Saidah itu. Kalau aku sih ya begitu, karena jadinya pertama gedung ini miring, kedua horor. Ya serem juga nggak sih kalau kalian lagi kerja tiba-tiba diganggu. Oh ya, sedikit intermezzo nih, aku punya cerita. Sebelumnya aku pernah kerja di satu perusahaan di daerah Mangga 2. Nah, dulu waktu itu aku kerja itu di sana karyawannya cuma sekitar 5 orang, dikit ya karena perusahaan kecil gitu, masih PT kecil. Di sana itu sebelumnya rukonya itu memang agak mistis. Sebelum yang menempatkan perusahaan aku itu
itu ada perusahaan lain. Jadi ceritanya ini sedikit intermezzo ya. Jadi perusahaan lainnya itu menempatkan ruko yang aku tempatin di perusahaan itu. Sebelumnya itu ada 3 karyawan perempuan, semua sebagai staf admin biasa, dan mereka itu terjadi pada siang hari kejadiannya. Jadi mereka lagi kerja, lagi fokus sama kegiatan mereka, tahu-tahu itu perinan tuh keluar sendiri, kertasnya pada terbang-terbangan gitu. Aku dapat cerita ini tuh dari orang OB di situ waktu itu. Jadi ya agak horor. Memang sebelumnya sih OB aku waktu itu, aku merinding jadinya. OB aku waktu itu juga sempet digangguin gitu, sampai dia mungkin ya karena dia saking seringnya gitu, jadi katanya di sininya sih agak bengkak gitu, kayak getah bening kali ya, tapi bukan getah bening, mungkin itu kayaknya efek dari dia sering lihat-lihat kayak gitu. Jadi ya nggak tahu lah ya gitu kelanjutannya gimana. Setelah itu aku nggak pernah sih ngeliat, cuman aku pernah sekelibatan aja waktu itu, dikeliatin bayangan hitam gitu di pintu sebelum masuk ruangan temen aku kayak gitu. Terus sebelumnya lagi aku lupa kejadiannya, aku pernah sih 3 kali menemukan sesuatu yang janggal, tapi bagi aku ya udah. Terus temen aku juga pernah, temen aku lagi sholat duha pagi-pagi, tau nggak, dia kayak ada yang nimpuk batu gitu dari kaca sebelahnya tuh gitu, gede banget itu, padahal pas dilihat nggak ada batunya. Itu horror banget kan ya. Sekilas itu aja sih cerita yang pernah aku dengar dari kantor aku sebelumnya dulu. Kita next masuk pembahasan berikutnya, kisah mistis Menara Saidah ya. Yang pertama itu katanya di sana itu ada sosok wanita cantik berbaju merah. Menara Saidah adalah di sana itu ada sosok wanita cantik yang berbaju merah. Jadi mungkin kuntilanak merah ya gitu biasanya disebutnya gitu. Kisah ini pernah terjadi ketika gedung masih beroperasi dan disaksikan oleh satpam yang dulu bertugas di Menara Saidah. Saat itu, satpam sempat bertemu dengan seorang wanita cantik berbaju merah. Lalu ia meminta satpam untuk menemaninya ke lantai 14 untuk menemui adiknya. Oh, jadi satpamnya nih ceritanya naik ke lantai 14, naik lift buat ketemu sama adiknya gitu. Terus ketemu sama perempuan kali ya berbaju merah ini. Namun ketika sampai di lift, anehnya lift berjalan sangat lambat. Wow, serem, padahal dia cuma berdua sama cewek itu. Terus liftnya berat. Oh my god. Setelah sampai lantai 14, satpam tersebut baru sadar bahwa wanita cantik berbaju merah tersebut sudah tidak ada di dalam lift. Wow, itu kaget sih aku. Setelah kejadian itu, satpam tersebut ditemukan pingsan oleh rekan-rekan lainnya. Iya sih, kerasa nggak kalau misalnya kita ada orang di dalam lift cuman berdua, tapi rasanya berat kan, aneh ya. Dan ternyata pas kita ingin cewek itu hilang kan kita serem ya. Bagi orang yang biasa mungkin biasa, tapi kalau orang yang nggak biasa ya pasti ya bisa pingsan dan segala macamnya. Mungkin panas dingin biasanya, kalau kayak gitu sakit sih biasanya. Oke, kita next. Cerita berikutnya ada makhluk halus penunggu lift. Oke, bicara soal gedung tinggi dan mewah, pasti terdapat sebuah lift. Namun, lift yang ada di Menara Saidah ini memiliki aura yang berbeda, karena sering mengganggu salah satu karyawan yang dulu pernah bekerja di sana, katanya. Kejadian ini terjadi ketika gedung ini hampir tutup dan resmi berhenti beroperasi. Dari cerita yang beredar, seorang karyawan tersebut sejatinya hanya ingin mengambil sebuah dokumen yang tertinggal di ruang kerjanya. Ketika menggunakan lift, ia naik ke lantai tujuan. Oke, dia ceritanya mau ambil dokumen ya kan. Terus dia naik lift. Namun ketika sampai, ia kaget karena seluruh ruangan sudah kosong. Jam berapa ya kira-kira itu ya? Dan ia pun kembali masuk ke dalam lift. Lalu ia langsung menekan tombol untuk mencapai lantai dasar. Namun anehnya, lift tidak kunjung bergerak. Wow, ditambah lampu yang mulai meredup. Aduh, aku udah horor banget. Mungkin kalau aku jadi dia itu aku panik banget. Nggak tahu harus gimana, mau keluar nggak bisa, tetap bertahan juga nggak jalan. Aduh, serba salah. Oke, dengan panik ia pun memutuskan untuk menggunakan tangga darurat katanya. Wah, berarti pintunya belum
ketutup. Aku pikir ini udah ketutup loh pintu liftnya, terus nggak jalan gitu liftnya, ternyata kebuka. Wah itu bersyukur banget ya masih bisa kebuka. Coba kalau nggak bisa kebuka itu gimana coba. Aduh udah panik banget, aku udah nggak tahu terus gimana lagi. Oke, next. Tidak sampai di situ, ia pun juga melihat bahwa di setiap lantai yang dia lalui pintu lift kerap terbuka. Wah berarti setiap lantai lewat, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 berarti kebuka terus ya. Padahal cuman dia sendiri gitu, terus setiap lantai harus kebuka, tuh siapa yang turun? Serem juga. Oke, next ceritanya yang ketiga ada suara manggil dari basement. Suara yang memanggil dari basement selanjutnya adalah pasalnya menurut pengalaman seorang satpam yang merasa bosan berjaga, memutuskan untuk turun ke basement. Lalu setelah sampai di lokasi, suasana pun langsung berubah menjadi mengerikan dengan hawa yang mencekam. Oh gitu, jadi mungkin dia ngecek kali ya, jadinya kayak gitu. Dari suara-suara yang manggil dia ngecek kali ya. Terus satpam tersebut merasa ada di keramaian, meski ia tahu bahwa sebenarnya tidak ada siapapun di ruangan tersebut. Namun ketika ia hendak meninggalkan basement, ia pun mendengar suara lirih meminta tolong, dan tiba-tiba seperti ada yang mencolek punggungnya. Oh my god, aduh serem juga ya kalau kayak gitu. Namanya satpam, tugasnya harus jaga-jaga. Kita lanjut yang keempat ya, penampakan keranda mayat di lantai 3. Hal aneh dan mistis lainnya terjadi di Menara Saida adalah adanya sebuah keranda mayat di lantai 3. Hal ini juga sering dikaitkan dengan adanya gosip yang menyebutkan bahwa Menara Saida merupakan gedung yang dibangun di atas pemakaman. Berarti sebelum Saida itu dibangun berarti udah ada pemakaman ya, cuman nggak dipindahin. Oke. Sehingga cerita tersebut pun berkolerasi dengan keberadaan penampakan keranda mayat di gedung ini, tepatnya di lantai 3. Dibuat penasaran dengan gosip yang beredar, sebuah kelompok anak muda pun akhirnya penasaran dan ingin melihat fenomena mistis tersebut. Kelompok anak muda tersebut datang pada pukul 7 malam ke Menara Saida dan naik menggunakan lift. Lalu ketika lift terbuka di lantai 3, mereka pun dikagetkan dengan keranda mayat yang terpampang di hadapan mereka. Tidak hanya itu, selain keranda, para anak muda itu juga mengaku melihat bayangan wanita yang bergerak dengan cepat, seolah berusaha menghindar dari pandangan mereka. Oke, sekian cerita dari aku. Bagaimana menurut kalian? Kalian bisa komen di bawah mengenai cerita ini. Atau kalau mungkin kalian punya cerita lain yang ingin aku bahas, kalian bisa komen di bawah juga. Atau kalian mau email di alamat email ini. Atau kalian bisa juga DM ke Instagram aku. Jangan lupa di follow. Dan kalau kalian suka sama video aku, kalian bisa klik like-nya. Dan kalian subscribe video ini. Dan jangan lupa nyalain loncengnya agar setiap video yang aku upload notifikasinya masuk ke smartphone. Oke, terima kasih.